Yang saya hormati para pembicara, guru saya Prof. Hari Kunchoro, kolega saya, juga Mbak Esther, teman saya, teman di sosmed, Mas Andro, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Bapak Gubernur M. Hanas, Bapak Aceh Hasan, dan juga teman-teman sekalian. Nah, saya ingin hari ini saya terinspirasi oleh satu pertanyaan dari emak-emak di Sarinah. Jadi suatu ketika saya lagi mojok tuh di Suwe Ora Jamu, tahu ya, Sarinah tuh basement ada Suwe Ora Jamu. Saya suka minum beras kencur. Ketika saya duduk di situ, tiba-tiba mama banyak datang gitu kan. Mereka seperti ingin minum jamu juga. Nah, tapi kemudian ternyata mereka mengenali saya sebagai salah seorang ekonom. Mereka terus tanya, Mas Fitra, dolar itu bagaimana sekarang? Nah, maka saya akan menjelaskan kepada Bapak sekalian, Bapak Ibu sekalian, suatu concern yang ditanyakan kepada saya, tapi saya akan jelaskan juga kepada Bapak sekalian sesuai dengan tema kita sekarang, geopolitik, resiliensi, dan juga fiscal sustainability. Bapak Ibu sekalian, ekonom itu sebenarnya mirip-mirip dokter ya. Saya dulu pengen jadi dokter nggak jadi ya, saya jadi ekonom. Alhamdulillah mirip-mirip ternyata bidangnya. Kalau dokter forensik misalnya, ada jenazah, masukkan jenazah, kan kita nggak tahu ini jenazahnya mati karena apa, maka perlu didekomposisi. Nah, ekonom juga punya taktik, variance decomposition. Jadi kita juga bisa tuh membedah. Rupiah kan kita tanyain nggak bisa, lo kenapa lo? Nggak tahu kan? Nah, maka kita dekomposisi. Apa sih yang menyebabkan rupiah sekarang levelnya 17.700, 17.600? Dan bagaimana kaitannya dengan kebijakan fiskal, bagaimana kaitannya dengan kebijakan-kebijakan ekonomi yang lainnya? Nah, pertama, Bapak Ibu sekalian, kalau kita bicara dekomposisi dari rupiah, itu yang pertama datang dari US Treasury Yield yang 10 tahun. Nah ini apa? Makhluk apa ini? Pemerintah Amerika Serikat punya obligasi, ya, dan mereka dari obligasinya itu ada yield. Nah yield ini sekarang ini lagi naik. Kenapa naik? Karena ada risiko geopolitik. Secara teknis ini juga bisa kita lihat bahwa di Amerika Serikat ini sekarang jumlah klaim asuransi itu meningkat. Perusahaan-perusahaan asuransi di Amerika Serikat itu terpaksa meng-cash in kepemilikan obligasinya, ya, karena dia harus bayarin klaim. Klaim apa aja? Ada klaim risiko berusaha, ada klaim pengangguran, ya kan? Itu semua ada asuransinya tuh, mereka bayar. Akhirnya apa? Akhirnya apa? Ya harganya tuh jadi jatuh kan harga obligasinya, karena tuh pada dijualin. Nah, ini terlalu teknis tapi saya kasih tahu aja secara sederhananya, kalau harganya jatuh obligasi US itu, yieldnya naik. Nah, yang sekarang yang naik adalah obligasi 10 tahun US, ini antara 4,5 sampai 4,6. Nah dari sini, itu menimbulkan apa? Menimbulkan tarikan gravitasi. Di ekonomi ini ada namanya, tadi saya sudah diperingati oleh Prof. Hari, jangan terlalu teknis, ya, ini karena pesertanya umum. Tapi saya ingin menjelaskan sedikit saja mengenai kondisi kalau kita punya duit, ya. Anggaplah saya orang Amerika, saya akan selalu membandingkan duit saya mau ditaruh di mana. Itu sebagai interest parity condition. Nah, salah satu yang menjadi bandingannya adalah suku bunga atau yield dalam hal ini juga bisa menjadi salah satu indikator. Nah, ketika yield dari Amerika Serikat itu terlalu tinggi, maka dia secara gravitasi akan menarik modal dari emerging markets, terutama dan juga salah satunya Indonesia. Nah, kalau dari sisi dekomposisi, ini jumlahnya berapa sih? Ya kan, jadi kalau hitungan saya, rupiah itu 16.700 Bapak Ibu sekalian. Yang menjadikannya 17.600, 17.700 adalah dekomposisi dari variabel-variabel ini. Yang pertama, dari US Treasury Yield, itu menyumbang berapa? 225 basis point. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ada indikator yang disebut indikator global risk, risiko global. Biasa kita pakai indikator VIX. Nah ini juga lagi meningkat meskipun belum sangat mengkhawatirkan, tapi itu meningkat juga. Nah sumbangannya berapa? 117 basis point. Tapi sebelum saya lebih lanjut, saya akan jelaskan ini. Ini suatu hal yang menarik lagi Bapak Ibu sekalian. US Treasury Yield, nah saya pernah melakukan hitung-hitungan. Jadi Trump itu sangat sensitif terhadap pergerakan dari US Treasury Yield-nya juga. Kenapa sangat sensitif? Pemerintah Amerika Serikat, kalau dia melakukan ekspansi fiskal, dia melakukan belanja-belanja pemerintah. Untuk memenuhi belanjanya itu, dia butuh menerbitkan obligasi. Maka kalau US Treasury Yield-nya ketinggian, itu adalah risiko fiskal buat Trump.
Saya pernah mengetes bahwa thresholdnya itu adalah antara 4,5 sampai 4,7. Asalkan di antara threshold itu, Trump akan melakukan normalisasi. Salah satu bentuk normalisasi yang Bapak Ibu sekarang lihat adalah bagaimana Trump dalam hal ini mencoba untuk melakukan negosiasi lebih agresif dengan Iran. Nah itu menurunkan tensi, menimbulkan resiko dan pada akhirnya itu juga akan menurunkan yield. Tapi di sisi yang lain ya, kalau ini cuma dibiarkan aja terserah Trump apa, kita nggak melakukan apa-apa itu juga masalah. Makanya kemarin Bank Indonesia ya, meskipun dari sisi pemerintah saya nggak bisa mengomentari apa yang dilakukan oleh Bank Indonesia ya, tapi Bank Indonesia kemarin mencermati hal ini menaikkan 50 basis poin. Adalah untuk apa? Meminimalisir risiko disparitas tadi antara US Treasury yield dengan apa yang ada di Indonesia, domestic Indo 10-year bond. Nah, itu yang pertama dan kedua. Yang ketiga adalah oil price. Nah tadi saya juga sempat berdiskusi sama Prof. Ari. Ini kan kita naik turun oil price. Kadang-kadang di atas 100, kadang-kadang di bawah 100. Kenapa sih bisa cepat seperti itu? Itu bukan karena supply dan demand biasa. Ini kan masalah ekspektasi ya, futures. Nah maka ketika kita melihat sekarang di bawah 100, itu karena memang negosiasinya went well. Antara Trump dengan Iran. Nah ini kalau misalnya mendekati 100, ya, oil price ini, itu sumbangannya terhadap pelemahan rupiah, hitungan saya 180 basis point. Jadi 225 tambah 117 tambah 180. Apalagi? Ada satu lagi, MSCI dan juga rating, compounding effect. Jadi Bapak Ibu sekalian kita kan sudah dengar kemarin ya bagaimana kinerja saham kita dibekukan. Terutama emiten-emiten yang sebelumnya harusnya sudah masuk inklusi MSCI, tetapi itu ditahan. Ya, sehingga pada akhirnya kita juga melihat kemarin ketika OJK mengumumkan high shareholder concentration, beberapa emiten yang sebelumnya ada di MSCI harus dikeluarkan, itu ada 18 emiten yang keluar. Akhirnya apa? Ada tekanan dari sisi market, capital outflow. Nah itu yang pertama, tetapi kita kan sekarang lagi melakukan reform ya. Nah reform kita itu short term pain untuk long term gain lah. Jadi bagaimana kita bisa mengeluarkan lemak-lemak dari pasar saham kita. Caranya adalah dengan reform itu. Ya memang ada short term gainnya, short term painnya untuk long term gain. Itu pertama MSCI. Jadi dari sisi regulator mereka sudah melakukan reform itu dan mudah-mudahan akan terus berjalan. Tapi ada satu lagi yang biasa disebut-sebut ya, fiscal credibility. Jadi bagaimana lembaga-lembaga rating itu juga sekarang masih wait and see. Ya. Nah, ini jumlahnya poinnya itu 171 basis poin. Saya ingin menjelaskan yang ini tentang rating terutama ya. Apa sih lembaga rating itu? Permasalahan di mana? Permasalahan adalah dari sisi ini negara Indonesia masih bisa nggak bayar utang, itu kan sebenarnya dari sisi rating. Bisa nggak? Nah, maka dari situ kita harus melihatnya pertama, bagaimana faktor leverage dari fiscal itu, fiscal spending terhadap ekonomi. Yang kedua, sebenarnya defisit fiskalnya berapa sih? Jadi dua hal itu. Nah kalau Bapak Ibu sekalian juga melihat ya, kuartal 1 pertumbuhan ekonomi kita, itu kan 5,61%. Ya. Yang mana itu kontribusinya adalah yang pertama dari konsumsi, Bapak Ibu sekarang lagi makan, ini konsumsi, itu 5,52% pertumbuhannya. Terus kemudian ada investasi, ya, PMTB, pembentukan modal tetap bruto. Itu berapa kemarin tumbuhnya? 5,96%. Terus ada lagi pengeluaran pemerintah, 21,81%, hampir 22%. Ada lagi ekspor, 0,9%, dikurangin importnya, 7,14%. Nah, sekarang saya ingin fokus kepada salah satunya pengeluaran pemerintah, 21,81%. Bapak dan Ibu mungkin yang fansnya Ferry Irwandi mungkin pernah mendengar tuh. Wah ini ada anomali. Memang sebenarnya ada anomali itu. Kenapa? 21,81% itu kan karena begini Bapak Ibu sekalian. Tadi juga disampaikan juga oleh Mbak Esther. Prof. Ari. Kita ini kan dari sisi middle class-nya itu kan memang lemah kondisinya Bapak Ibu sekalian ya. Karena apa? Ada scaring effect akibat pandemi. Pandemi di tahun 2020 itu menghasilkan scaring effect. Banyak industri-industri yang kolaps belum berhasil lagi untuk bangkit.
Nah ini ada temuan juga dari LPM UI tentang growth incidence curve. Growth incidence curve untuk kelas menengah itu negatif dalam 5 tahun terakhir. Yang paling bawah positif, yang paling atas positif. Nah kenapa bisa kayak gitu? Yang paling bawah ada bansos. Mereka masuk di data terpadu kesejahteraan sosial, yang kemudian berubah menjadi data terpadu sosial ekonomi nasional. Yang di tengah-tengah, mereka struggling. Kenapa? Karena sebelumnya mereka masuk formal sectors, sekarang masuk informal sectors. Income-nya drop. Yang paling atas, mereka fine-fine aja. Jadi kelompok yang di tengah-tengah ini adalah kelompok yang bukan-bukan. Bukan miskin, bukan kaya. Bukan miskin gak dapat bansos, bukan kaya, dia nggak, duitnya terbatas. Karena kalau kita lihat data dari LPS Bapak Ibu sekalian, tahun 2019, jadi secara rata-rata 98,8% orang Indonesia itu di bawah 100 juta tabungannya. Dan dari rata-rata yang 100 juta itu, rata-rata tabungannya yang ada di saldonya, tahun 2019 3 juta rupiah, tahun 2026 bulan Februari tinggal 1,6 juta rupiah. Nah jadi makan tabungan, kenapa? Karena income-nya drop. Kenapa? Makanya karena middle class-nya itu terpinggirkan, masuk ke informal sectors. Nah makanya pemerintah dalam hal ini mencoba untuk menjumpstart ekonomi supaya ada sentimen positif juga. Ibaratnya kalau mobil mogok, itu kan perlu dijumper dulu, baru jalan, baru kemudian kita benerin. Yang penting jalan dulu lah. Nah ini penjelasannya seperti itu. Nah kemudian ini juga ada efek spillover-nya ke yang lain-lain Bapak Ibu sekalian ya. Seperti misalnya pertumbuhan konsumsi kita 5,52%. Di tahun 2026 kuartal 1 pertumbuhan konsumsi kita itu cuma 4,96%. Dan yang lebih mengenaskan investasi kita di tahun 2025 kuartal 1 itu cuma 2,12%. Nah ini ada spillover-nya baik dari sisi konsumsi maupun dari sisi investasi. Jadi meskipun kalau kita lihat dari sisi pangsanya, pangsa pasar, pangsa variabelnya, konsumsi itu paling besar 54,36%. Investasi itu yang nomor 2, 28,29%. Pengeluaran pemerintah berdasarkan data terakhir 6,72%. Tetapi dia memberikan efek multiplier. Nah, kita nggak usah bahas di situ, tapi yang jelas ada efek penggandanya. Nah, makanya ini kita ada translasi ekonominya. Pengeluaran fiskal memiliki efek leverage. Ada efek pengungkitnya ekonomi kita tumbuh. Jadi dalam hal itu harusnya lembaga-lembaga rating nggak perlu khawatir. Terus yang kedua, ada 2 fakta menarik. Bulan Maret 2026, ya Maret tahun ini ya, itu defisit fiskal kita 0,93%. 240 triliun rupiah. Nah, di bulan April pengumuman terakhir, itu bukannya naik lagi, tapi turun. Jadi tinggal 0,64%, 164 triliun rupiah. Turun. Kenapa? Kalau kita lihat ada peningkatan penerimaan ya. Penerimaan kita per April 918 triliun, naik 13,3%. Dibanding juga dengan pengeluarannya masih tetap full pledge ya, 1082 triliun. Naiknya sekitar 10-15%. Tetapi itu dengan adanya percepatan dari sisi penerimaan, itu membuatnya tertutup defisitnya. Jadi dalam hal ini seharusnya lembaga rating juga tidak perlu khawatir. Ada satu yang membuat perubahan yang cukup sistemik, yaitu Cortex Bapak Ibu sekalian. Kalau Bapak Ibu sekalian melihat ya Cortex itu, kemarin itu di pengumuman di bulan Maret, untuk PPh, kan ada bayar ada kurang bayar ya. Jadi biasanya ada periode kurang bayar. Nah kurang bayar untuk karyawan pribadi itu naik 83%. Kurang bayar untuk karyawan bukan karyawan pribadi itu naik 949% Bapak Ibu sekalian. Saya kerjaannya juga selain di pemerintah kan juga konsultan ya. Tahun 2025 saya lebih banyak pekerjaan konsultan ya. Itu ternyata kurang bayarnya banyak banget. Kalau dikumpulin ya secara sistem. Meskipun saya udah minta tolong konsultan pajak, saya biasanya kan konsultan pajak yang ngerjain. Tapi kan nggak tahu ini kerjanya apa aja. Terus udah bicara di mana aja. Di forum ini kan juga ada bukti potong pajaknya. Ya kan? Nah, saya harus bayar 3 digit bisa beli BYD. Dengan kurang bayar Cortex kemarin. Dan itu ternyata tidak hanya temuan anekdotal. Banyak tenaga yang seperti itu. Dan itu memberikan efek sistematik. Izin Mas Peter 1 menit lagi Mas. Oh 1 menit lagi ya.
Terus, oke, itu dari sisi itu. Jadi no worries untuk lembaga rating, ya. Performa fiskal kita udah lumayan membaik. Ini kan oil price, MSCI trading. Nah, ada satu lagi, efek seasonal. Efek seasonal itu dividend repatriation di sini. Di bulan Mei, ya, itu biasanya di market itu terkenal begini. You sell in May and go away and coming back again in Saint Leger's Day in September. Artinya di bulan Mei itu memang lagi collecting dividen, mereka mau liburan. Bulan Mei balik lagi di namanya Saint Leger's Day. Dulu secara historis Saint Leger's Day itu pacuan kuda. Jadi kalau misalnya mau menggunakan uangnya lagi itu di pacuan kuda katanya. Nah, itu dibalik lagi di bulan September. Efek seasonal. Nah, ini berapa basis poinnya? Itu 150 basis poin. Ada satu lagi yang terakhir, musim haji. Musim haji itu demand dolarnya meningkat. Nah, ini menyumbang 54 basis poin. Bapak Ibu sekalian, kalau ini semua ditambahin ya, 225, 117, 180, 171, 150 tambah 84, itu 897 basis poin yang membuat rupiah 17.600. Nah, sekarang posisi rupiah berapa? 17.700, bahkan lebih ya. Tambahan 100 basis poin lebih, itu adalah karena efek FOMO, fear of missing out. Efek psikologis, orang tiba-tiba cari dolar gitu. Makanya kemarin Pak Presiden bilang, ini bukannya bukannya mencari penjelasan ya atau mencari pembenaran. Tapi ini masuk akal. Kenapa? Pak Presiden bilang ya udah yang di desa nggak perlu khawatir lah. Kan nggak langsung gitu. Memang ada dampaknya. Bukan artinya Pak Presiden nggak ngerti ekonomi ya. Saya menghadiri secara in person ketika Pak Presiden memberikan amanah terkait dengan kebijakan-kebijakan ekonomi terkini dan beliau ngerti. Nah, ini kan tujuannya adalah untuk apa? Untuk mengurangi kegelisahan massa. Kalau massa gelisah, itu rupiah akan kembali terdepresiasi lagi. Nah, harusnya dengan tren seperti ini harusnya bisa menguat lagi. Cuma memang begini, tren rupiah dari sepanjang tahun itu pasti akan selalu melemah. Kenapa? Karena basisnya, strukturnya itu memang lemah. Fondasinya apa sih? Industri. Nah, untuk mengembalikan itu kita butuh waktu. Makanya sementara ini kan ada di Astacita nomor 5 itu industrialisasi dan hilirisasi. Tujuannya adalah apa? Untuk meningkatkan fondasi rupiah. Tapi itu kan butuh waktu. Setidak-tidaknya di sini sekarang di masa seasonal seperti ini kita bisa kemudian memitigasi resiko. Yang kedua, tanpa kemudian harus melihat atau denial karena asumsi makro tahun depan rupiah itu antara 16.800 sampai 17.500. Asumsi makro yang baru diumumkan Pak Presiden kemarin tanggal 20 Mei. Jadi Bapak Ibu sekalian, intinya adalah kalau dalam kondisi sekarang ya tentu kondisi penuh tekanan, rupiah juga merupakan salah satu symptoms yang kita lihat. Tapi no worries ya, insya Allah kalau misalnya kita balik lagi ke fondasi-fondasi yang tadi saya sampaikan, fondasi ekonomi, bagaimana fiscal leverage, itu harusnya tidak perlu khawatir. Baik. Dan juga menurut Frankel and Rose, kalau bicara mengenai, ini ada papernya, sampai satu titik apa sih ini disebut sebagai krisis? Kalau misalnya dalam satu tahun ada 25% depresiasi, kalau dalam sebulan itu 10% depresiasi, Bapak Ibu dari Januari sampai bulan April itu 7%. Jadi sebenarnya kita belum masuk fase itu. Dan seharusnya tidak perlu khawatir juga. Dan insya Allah mudah-mudahan ya dengan beberapa variabel-variabel itu akan di-tackle sama pemerintah, mudah-mudahan kita akan kembali lagi untuk bisa melihat rupiah yang jauh lebih stabil. Terima kasih.